Sahabat muslim, hutang adalah perkara yang dapat menahan kita masuk ke dalam surga, meskipun kita meninggal di dalam keadaan syahid. Jika hutang kita belum bisa terbayar di dunia, maka Allah akan memotongnya dari pahala kita semasa hidup di dunia. Wah, rugi sekali ya sahabat muslim. Bahkan dikisahkan Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang berhutang hingga hutangnya dibayarkan. Tujuannya agar sang mayit tidak disiksa karena hutangnya tersebut. Bahkan seorang Rasulullah SAW pun senantiasa berdoa kepada Allah dan memohon perlindungan agar tidak terlilit oleh hutang. Sebenarnya di dalam Islam diatur pula adab-adab dalam hutang piutang. Adab bagi pelaku hutang yang pertama adalah menghindari hutang sebisa mungkin. Lalu yang kedua, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah agar terhindar dari lilitan hutang. Punya duit, pamer, punya mobil. Yang ketiga, diniatkan membayar. Lalu yang keempat, membuat catatan dari daftar hutang piutang. Yang kelima, tidak menunda-nunda pembayaran hutang dan menepati janji. Keenam, melebihkan saat pengembalian hutang tersebut. Sedangkan adab bagi pemberi hutang yang pertama adalah diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, memberikan pinjaman hutang sebanyak 2 kali setara melakukan sedekah 1 kali di sisi Allah. Yang kedua, dilarang mengambil bunga atau melakukan praktek riba. Yang ketiga, melakukan pencatatan atas hutang piutang, seperti tanggal dan juga jumlahnya. Yang keempat, memberikan kelonggaran atau tambahan waktu ketika pengembalian. Yang kelima, lakukan penagihan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti hati. Halo? Oh, diangkat. Kalau aku pakai nomor asli nggak diangkat-angkat ya. Nggak mau ini mau ngasih tau kabar baik kalau ternyata ilmuwan sudah menemukan obat amnesia. Iya, jadi kamu nggak lupa ingatan lagi untuk bayar utang. Kok gonggong sih, kok galak? Dulu waktu minta-minta utang kayak nangis-nangis diputusin pacar. Sekarang kok halo? Sahabat muslim, itulah beberapa adab mengenai hutang piutang. Di dalam ajaran Islam sendiri, diatur pula tips jika kita lupa membayar hutang. Apabila kita lupa dalam jumlahnya, maka kita harus bertanya kepada orang yang meminjamkan uang tersebut. Tetapi jika si pemberi hutang pun lupa jumlahnya, maka kita boleh melakukan kesepakatan atas jumlah yang dihutangkan, lalu dilakukan pembayaran atas hutang tersebut. Namun bila yang kita lupakan adalah orang yang memberikan kita hutang, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengingat dan mencari tahu siapakah orang yang pernah kita hutangi. Namun bila kita sudah berusaha mengingat dan mencari tahu secara maksimal, namun belum juga membuahkan hasil, maka Komitmen Fatwa Arab Saudi menyatakan bahwa hendaknya dia bersedekah dengan jumlah hutang tersebut dan diniatkan pahala sedekahnya atas nama orang yang memberikan hutang kepada kita. Namun pertanyaan yang menarik adalah, bagaimana jika kita hutang secara tidak sengaja? Misalnya kita melakukan transaksi dengan membeli makanan berupa bakso keliling di tempat wisata. Namun ketika kita kembali ke Jakarta, kita lupa membayar. Dan dalam keadaan tersebut, kita tidak mungkin kembali bertemu dengan pedagang tersebut. Tentunya hal ini adalah perbuatan yang tidak disengaja, karena transaksi hutang piutang dan transaksi jual beli adalah hal yang berbeda, meskipun terlihat mirip. Jika demikian, bagaimanakah hukumnya? Atau adakah cara lain untuk membayar hutang kita? Berikut pemaparan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Sahabat muslim, rahimakumullah, ada kawan yang pernah bertanya ini, saya pernah pinjam di kantin, terus kemudian ternyata beberapa tahun ketika mau saya bayar, orangnya sudah nggak ada. Dicari, tidak ada yang ketemu dan nggak ada yang tahu alamatnya. Apa yang harus saya lakukan? Dan kasus tersebut ini mesti banyak ya, atau seringkali terjadi itu. Yang pertama, yang penting kita yang berhutang tidak niat ngemplang. Itu poin pentingnya. Karena innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita akan sangat tergantung niatnya gitu ya. Tidak niat ngemplang, tidak niat untuk tidak bayar hutang, itu yang penting.
Nah, kemudian itu satu ya. Kemudian kedua, ketika hendak niat membayar, kita laksanakan menunaikan utang kita untuk dibayar, kok nggak ketemu orangnya, kita kembali ke prinsip awal, yaitu apa? Bahwa harta itu hakikatnya milik Allah. Maka kembalikan di jalan Allah. Sehingga kalau kita betul niat untuk membayar, terus bagaimana dong? Infakkan atau sedekahkan nilai yang kita hutang itu di jalan Allah. Misalnya apa? Kalau kita kemudian pernah minjam 50.000, ya sudah, kita berinfak 50.000 atas nama orang yang kita pinjami. Dengan harapan mudah-mudahan yang telah pernah memberikan pinjaman kepada kita itu mendapatkan pahalanya. Tapi ingat, kalau kemudian ketemu, sampaikan, saya sudah bayar, diinfakkan. Tapi kalau engkau memang ingin berhak ngambil itu, saya akan bayar lagi. Itu lebih afdal, itu lebih menyelesaikan. Karena pada dasarnya hutang itu kan bentuk hubungan yang nanti urusannya hanya di dunia sampai nanti di akhirat gitu ya. Maka kemudian misalnya contoh ya, kenapa ketika orang itu meninggal, Al-Quran menyatakan apa? Tidak boleh langsung dibagi waris, tapi apa? Harus satu, bayar utang dulu kalau ada ahli waris itu atau yang meninggal itu. Yang kedua apa? Tunaikan wasiat. Baru kalau masih ada sisa itu jadi harta waris. Maka tidak boleh langsung kemudian, kalau kemudian setelah untuk bayar utang pada akhirnya nggak ada lagi uangnya, ya sudah, berarti apa? Memang itu rezekinya begitu. Tapi prinsipnya menjadi penting. Maka sampai-sampai di Al-Quran itu ayat paling panjang itu ayat yang berkaitan dengan hutang. Jadi intinya berhati-hati, bukan berarti dilarang ya, boleh-boleh saja. Maka individu utang nggak masalah. Apalagi kalau orang untuk usaha itu harus berhutang. Ini kan namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bekerja, saling membantu untuk kebaikan. Hutang untuk usaha, nanti kalau untung dibayar utang itu, wah itu bagus sekali. Yang penting kan niat untuk bayar, maka kita gunakan itu. Poinnya di situ. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.